Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan pelajaran IPS dengan submateri perdagangan luar negeri. Perdagangan antar negara adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan meliputi produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Masyarakat yang melakukan aktivitas tersebut dapat seorang individu, suatu kelompok, lembaga, ataupun pemerintah. Ruang lingkup atau wilayah perdagangan antar negara juga berkaitan dengan beberapa kegiatan. Di antaranya, yang pertama yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Lalu yang kedua ialah perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan yang ketiga yaitu perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Kemudian yang keempat adalah perpindahan teknologi yang mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir yaitu penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Dengan adanya aktivitas perdagangan, maka akan timbul aktivitas seperti ekspor dan juga impor. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual suatu barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut juga dengan eksportir. Ekspor tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dapat dilakukan oleh suatu badan ataupun suatu lembaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jual beli produk antar negara yang satu dengan negara yang lain akan menghasilkan devisa negara. Nah, selanjutnya devisa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Pelaku impor disebut juga dengan importir. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kebijakan yang pertama yaitu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Beberapa contoh kebijakan pemerintah yang dilakukan seperti memberi kemudahan mengurus perizinan, memberikan sejumlah fasilitas seperti bantuan teknologi maupun pelatihan inovasi produk. Kebijakan yang kedua yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangatlah penting bagi para eksportir karena mereka dapat memperkirakan biaya produksinya. Terlalu seringnya kegiatan impor dibanding ekspor menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi melemah. Hal itu disebabkan karena semakin banyaknya kegiatan impor, maka semakin banyak pula devisa yang dikeluarkan. Sehingga mata uang asing seperti dolar akan menjadi langka atau nilai tukarnya menjadi lebih tinggi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah yang ketiga yaitu membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini contohnya seperti perjanjian antar negara yang mencakup kesediaan untuk menjadi penjual dan pembeli. Perjanjian yang dilakukan dapat memberikan keuntungan. Kebijakan yang terakhir yaitu meningkatkan promosi. Promosi hasil produksi dapat melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran dagang, festival olahraga, seni, dan lain-lain. Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk lokal kepada internasional. Faktor pendorong ekspor. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan ekspor itu apa saja ya? Yang pertama yaitu keadaan pasar luar negeri. Nah, jadi ketika permintaan di pasar dunia lebih banyak dari penawarannya, maka harga cenderung naik. Begitu juga sebaliknya ya. Lalu yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Tidak semudah yang dibayangkan
Ternyata para eksportir juga harus memiliki keahlian di bidang strategi pemasaran agar mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Ketiga bidang ini memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu bidang kondisinya sedang tidak stabil, akan mempengaruhi bidang yang lainnya. Manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Dengan adanya perdagangan antar negara akan memberikan keuntungan bagi semua jenis pelaku ekonomi. Misalnya, konsumen mendapatkan keuntungan karena kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Nah, jadi manfaat yang kedua ini dapat dirasakan oleh konsumen. Konsumen dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang yang nggak ada nih. Maksudnya yang nggak dihasilkan di negara yang dia tinggali. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan antar negara dapat mempererat hubungan persahabatan antar negara. Seperti yang telah kita ketahui, setiap bidang memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga kestabilan tersebut berdampak bagi suatu negara. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu transfer teknologi modern. Apabila permintaan pasar semakin meningkat, maka memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan efisien agar menghasilkan produk yang lebih berkualitas dalam jumlah yang banyak. Faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Selanjutnya yang keenam, yaitu keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara dapat terlihat dalam tabel berikut ini. Nah, jadi itu dia pembahasan pelajaran IPS dengan submateri perdagangan luar negeri. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Ingat selalu pesan ibu agar tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.